pertama ini mirip dengan apa yang sudah pernah saya bahas di kelas ya. Jadi satu penampang, dua material. Ada baja yang di atas dan kuningan yang di bawah ya. Jadi ini E-nya baja, ini E-nya kuningan. Baja lebih besar modulus elastisitasnya, hampir 2 kalinya. Lalu ada momen Anda diminta menghitung tegangan ya. Ini mirip sekali dengan apa yang kita bahas di kelas. Jadi Anda tinggal ubah, kalau mau jadi kuningan semua berarti bajanya harus lebih lebar, sekitar 2 kalinya. Itu. Ini penampang ekivalen. Nah, kemudian Anda tinggal cari sentroidnya di mana, mungkin di sini begitu ya. Lalu Anda cari inersia penampang ini ya terhadap sumbu horizontal yang melewati sentroid ini. Kemudian hitung tegangan karena momen sudah diberikan, momennya momen positif. Yang besarnya juga diketahui 8 kN/m. Maka dari sini Anda dapatkan sigma ya. Tapi masih ekivalen ya. Ini yang diminta hanya maksimum pada masing-masing material ya. Dan gambarkan distribusi. Jadi kalau yang ini yang digambarkan, yang ekivalen ini masih linear, masih lurus dari atas sampai bawah. Ini momennya positif, jadi tekannya di atas, tariknya di bawah. Ini mestinya di sentroid ya. Gambarnya kurang pas. Nah, begitu mungkin ya. Ini adalah diagram tegangan ekivalen. Tekan di atas, tarik di bawah gitu ya. Ini sigma ekivalen. Kemudian karena kalau yang ini di ilustrasi ini yang kita ubah adalah yang baja, jadi tegangan di bajanya harus kita ganti. Kita kalikan dengan rasio antara E baja dengan E kuningan di sini. Jadi hampir 2 kalinya. Sehingga ini nanti akan jadi begitu. Itu sedangkan yang ini tetap. Gitu ya. Lalu kalau diminta maksimum ya mestinya dibaca maksimumnya yang ini. Sigma B max. Sedangkan di kuningan harusnya sih yang ini ya. Ini sigma K maksimum ya. Jadi masih sederhana sesuai dengan apa yang pernah diajarkan gitu ya. Nah, di yang kedua ada penampang dengan 2 material juga. Namun susunannya agak berbeda. Ada yang dipasang di atas dan di bawah, ada yang dipasang di tengah ya, di vertikal begitu. Kemudian diberikan tegangan izinnya. Pertama begini. Nah, ini mirip dengan yang barusan tapi karena ada 2 sisi. Yang lebih ini kuningan itu yang di atas, aluminium yang di tengah. Modulus elastisitasnya lebih besar yang di atas dan bawah. Jadi nanti kalau kita jadikan ini E aluminium, ini E kuningan, ini juga EK. Begitu, kalau ekivalennya mungkin akan jadi begini. Dimana yang ini tetap, ini gambarnya mungkin enggak sama, ini tetap, atau ini yang tetap, ini yang mengecil ya. Jadi salah satu lah, kurang lebih akan begini. Sama seperti tadi, Anda akan dapatkan tegangan pada masing-masing material, dan karena yang diberikan izin, jadi Anda harus cari di tempat yang maksimum. Kalau seperti ini dengan ketebalan yang sama atas dan bawah, sentroid tidak berubah, tetap di tengah-tengah. Jadi kalau ekivalennya nanti tegangannya begitu, atas dan bawahnya sama, maka tegangan maksimum pada kuningan itu akan terjadi di bawah dan di atas. Kalau pada
aluminium yang di tengah ini akan terjadi juga di bawahnya, di tepi bawahnya aluminium atau tepi atasnya aluminium. Tapi ini masih sigma ekivalen ya. Ini Anda harus ubah dulu jadi aktual, dan yang besar adalah yang luar, jadi bentuknya akan begini mungkin. Ya. Jadi distribusinya akan begini, tegangan. Masih dalam fungsi M sekarang karena momennya tidak diberitahukan. Anda tinggal cek saja, harus lebih kecil dengan izin masing-masing. Kalau dengan izin Anda tinggal periksa di yang maksimum, di paling luar ini, atau paling luar yang sebelah sini, Anda akan dapatkan sekian M, misalnya lebih kecil atau sama dengan izinnya, kita akan dapatkan ketentuan untuk M. Ini penampang yang pertama. Penampang yang kedua sedikit berbeda, karena posisinya dibalik, aluminiumnya pindah ke atas. Ini pindah ke atas dan ke bawah. Lalu kuningannya di samping gitu ya. Ini EA, kalau Anda mau ubah lebarnya kuningan menjadi aluminium, jadinya bisa jadi mirip seperti ini juga ya. Karena kuningan lebih besar, modulus elastisitasnya ini akan membesar, ini juga akan membesar lebarnya. Apakah penuh ini? Ya Anda tinggal hitung aja. Kalau nggak penuh pun Anda bisa kumpulkan ke tengah seperti ini. Jadi bentuknya kurang lebih akan begini juga. Nggak tahu apakah akan jadi lebih lebar tengahnya, tapi kayaknya tidak ya. Jadi akan seperti ini dengan dimensi yang berbeda tentu. Sentroid tetap di tengah. Lalu Anda tinggal ikuti saja. Ini sekarang karena yang lebih atas itu lebih kecil begitu, modulus elastisitasnya dibanding yang di tengah, barangkali akhirnya akan jadi begini ya. Ini yang lebih besar, lalu yang ini yang lebih kecil. Nah, begitu ya. Kalau tadi yang atasnya yang lebih besar modulus elastisitasnya, sekarang yang atasnya lebih kecil, sehingga mungkin distribusinya begini. Ini distribusi untuk kuning aluminiumnya, ini untuk kuningannya. Lalu tinggal Anda bandingkan dengan izin, sehingga mendapatkan batasan momen yang menentukan ya, berapa besar momen maksimum yang bisa dia terima. Yang ketiga, masih komposit, 3 dan 4 masih komposit. Penampangnya seperti ini. Nampaknya hollow, bolong di tengahnya begitu, tapi bagian pinggirnya ini ada 2 ya. Satu material yang sebelah dalam, satu material yang sebelah luar begitu. Ya caranya sama, yang sebelah luar baja ya. Jadi kalau yang baja ini dijadikan aluminium, baja lebih besar modulus elastisitasnya. Mungkin akan jadi begini gitu ya. Ini lebarnya akan meningkat sesuai dengan rasio modulus elastisitasnya. Nah, lebar yang pinggir ini juga mungkin akan meningkat, sehingga bolongnya akan jadi begitu misalnya. Sementara yang diarsir ini misalnya tetap ya, tetap ada di sini. Begitu ya. Dan semua sudah dijadikan yang diarsir ini mestinya ya. Jadi penampangnya gitu. Nah, bedanya Anda diberikan struktur ya, tapi ini struktur balok di atas 2 tumpuan sederhana. Ini momen maksimumnya pasti di tengah ya. 1/8 dari W-nya, W-nya juga diketahui. W-nya belum. Ya, W-nya belum, W-nya yang dicari. Jadi ini mestinya 1/8 WL kuadrat, L-nya ada 6 meter.
Jadi momen lenturnya fungsi dari W, kemudian jalankan seperti tadi, dengan sigma lebih kecil dari sama atau sama dengan sigma izin, Anda akan dapatkan fungsi momennya, atau dalam hal ini fungsi dari beban meratanya. Kita juga sudah kerjakan yang mirip dengan ini mungkin, tapi bukan komposit, ya sama sajalah gitu ya. Minggu lalu rasanya ada yang waktu kombinasi tekan dengan lentur ada pengerjaan yang seperti ini ya, yang berapa W yang terbesar yang bisa diterima untuk penampang tertentu, tapi bukan komposit ya. Sekarang komposit sedikit mengerjakan dulu di depan dengan ekuivalen, kemudian sama dengan apa yang kita bahas di minggu lalu. Terakhir beton bertulang untuk yang kompositnya terakhir, dan ini juga mirip dengan apa yang dibahas di kelas, hanya angka-angkanya saja yang berbeda. Ada penampang beton bertulang dengan dimensi yang diberikan. Ada tulangannya 4 diameter 25. Jadi dari sini Anda bisa tentukan luasnya ya. 4 kali pi 25 kuadrat per 4. Kemudian ekuivalennya kalau untuk beton bertulang ada betonnya. Lebarnya tetap, tingginya belum tahu. Dan ini adalah penampang ekuivalen beton dari tulangannya. Ini N kalikan AS, di mana N-nya adalah modulus elastisitas baja, steel, dibagi dengan modulus elastisitas konkrit, C. Ya. Itu. Sisanya sama, Anda cari sentroid, ada persamaannya yang sudah kita turunkan untuk mendapatkan X ini. Setelah cari sentroid, cari momen inersianya penampang ini juga sudah kita bahas, tinggal menggunakan formula saja. Setelah itu Anda akan dapatkan distribusi tegangan. Ya, distribusi tegangannya akan berbentuk tekan di sini, lalu tariknya hanya di bajanya saja. Nah, tinggal Anda ngitung momennya. Tegangan ekuivalennya. Kalau untuk baja, tegangan ekuivalennya mesti dikalikan dengan E baja lagi dibagi dengan E beton. Ini maksimum lagi, jadi semua fungsi dari M dulu, kemudian bandingkan dengan izin, kita akan dapatkan berapa momennya. Jadi begitu. 5 dan 6 itu tentang kombinasi aksial lentur, ada yang dari gaya dalamnya, ada yang dari aksial eksentris ya. Ini yang pertama, ini juga mirip dengan apa yang dibahas di kelas. Hanya di kelas kalau tidak salah gayanya cuma 1, sekarang gayanya ada 2. Ya. Ada 2 kilonewton di sini, 3 kilonewton di sini. Jarak-jaraknya diberikan. Ini 1,8 meter, ini 2 meter. Kemudian ditanya di penampang ini hurufnya CD ya, di kolom CD ini ya. Jadi kalau saya potong di sembarang tempat di kolom CD ini, gaya dalamnya bisa kita pindahkan dari sini saja. 2 dan 3 akan jadi tekan 5 kilonewton. Lalu mereka berdua bikin momen searah jarum jam terhadap potongan ini. Jadi ada momen searah jarum jam mestinya, yang nilainya 2 kali 2 ini ditambah dengan 3 kali 3,8 ya. Oke, jadi ada 2 gaya dalam yang bekerja di penampang kolom CD ini. Ada tekan 5 kilonewton, ada momen seperti ini yang nilainya sekian ya. Anda tinggal hitung saja berapa nilainya gitu ya. Nah, tekan ini akan mengakibatkan tekan di seluruh penampang, sedangkan momen ini akan mengakibatkan tarik di sisi kiri, tekan di sisi kanan. Ini penampangnya pipa ya. Penampang kolomnya berupa pipa. Nggak ada masalah, Anda tetap bisa menghitung luas dan inersianya ya. Jadi
Kalau ditanya tegangan normal tarik dan tekan maksimum, karena yang 5 ini mengakibatkan tekan di semua, yang M ini mengakibatkan tekan di sebelah kanan, jadi nanti tekan maksimum akan ada di sini. Sigma max tekan itu mestinya di sisi sebelah kanan, dan yang ini kalau sampai tarik ya, saya nggak tahu apakah benar ada tarik atau tidak, tapi kalaupun ada tarik mestinya di sini ya. Sigma max positif. Anda tinggal hitung saja inersia lingkaran ada, inersia pipa juga tinggal lingkaran luar dikurangi lingkaran kosong yang di dalam, seperti menghitung luas saja ya. Mestinya straightforward seperti apa yang sudah disampaikan di kelas ya. Yang terakhir gaya aksial eksentris. Ada satu penampang hollow juga ya. Jadi seperti pipa tapi segi 4 ya. Begitu ya. Jadi ada 1, 2, 3 gaya yang bekerja. 14 kilonewton, 28 kilonewton, 28 kilonewton. Bekerjanya tidak pada sentroid penampang ini, jadi kita harus pindahkan ke sentroidnya agar bisa menggunakan formula yang dipakai ya. Formulanya tadi ya dituliskan ya, tapi maksimum minimumnya jelas maksimum tekan di sini, tarik di sini. Formulanya kalau untuk yang ini ya sigma tinggal -5 ini dibagi dengan A tekannya gitu ya. Terus kalau untuk yang sisi sini minus lagi, kalau untuk yang sini tambah ya, jadi tinggal tulis saja plus minus begitu. M-nya ini dikalikan jarak terjauhnya ke sana, C, dibagi dengan inersianya ya. Yang ini juga demikian, tapi sekarang momennya akan 2 arah ya. Jadi kalau ketiga gaya ini kita pindahkan ke sentroid di tengah sini, itu totalnya akan jadi 14 tambah 28 tambah 28 berapa tuh, 70 ya. 70 kilonewton. Lalu dalam arah sumbu ini enggak ada sumbunya ya. Kita bisa bikin sumbu sendiri. Misalnya ini kita sebut sebagai X, ini sebagai Y. Dalam arah sumbu X, mengitari sumbu X, 14 ini ngasih momen searah jarum jam, yang 28,2 di bawah ini berlawanan putaran jarum jam. Jadi sepertinya yang ini akan menang ya, 28 kalikan setengah tingginya ini. Tingginya 125 ya, jadi 28 tambah 28 lagi kalikan tinggi ini dikurangi dengan 14 kali 125 ya. Jadi kita punya momen dalam arah momen mengitari sumbu X mx yang nilainya adalah 28 tambah 28 itu 56 kalikan 125, nanti kilonewton milimeter ini ya. Anda tinggal sesuaikan saja nanti kalau akan menghitung tegangannya apa yang diinginkan, dikurangi dengan yang atas ini 14 kali 125 ya. Kemudian momen mengitari sumbu Y 14 dan 28 ini momennya ke sini, yang 28 ini ke sana, jadi 28 dengan 28 ini akan saling menghilangkan momennya terhadap sumbu Y. Tinggal yang 14 ini ya. Jadi ada momen mengitari sumbu Y MY, begitu, yang mengakibatkan tekan di sisi sebelah sini, sebelah depan atau sebelah kiri kalau di perspektif ini, tarik di sisi kanannya, besarnya 14 kalikan setengah dari lebar ini, lebarnya 75, setengahnya berapa? 37,5. Gitu. Lalu tinggal diminta tegangan di titik A, B, C, D. A, B, C, D itu pojok-pojok ini tapi di penampang sana, jadi sama saja ya. Saya gambarkan di sini. Oh, A, B, D. A-nya di sini, B-nya di sini, dan D-nya di situ. Ya. Jadi kalau sigma A mestinya akibat ini 70-nya positif, semua tarik ya. Jadi 70 per A. Kemudian akibat MX di A ini akan tarik. MX kalikan YA per IX. Akibat ini MY di A akan tekan, jadi ini minus MY X A
per IY. Gitu ya. Untuk titik B itu ada di atas, jadi yang ini tetap sama, positif, sama-sama positif. Yang ini sekarang akibat X dia jadi negatif, akibat yang momen Y juga negatif. Di D, yang ini positif karena tarik semua. Dari MX negatif, dari MY positif. Nilai yang lain-lainnya mestinya sama, karena ini penampangnya jaraknya dari sumbu X-nya sama ya. Jarak ke atas dengan jarak ke bawah sama, jarak ke kiri dengan jarak ke kanannya sama. Ya. Anda tinggal menghitung saja. Nah, lokasi garis netral tinggal dicek saja. Saya nggak tahu mana yang lebih positif atau lebih negatif. Kalau kita sketsa, kalau kita coba sketsa, kalau di A sini mestinya plus minus, nggak tahu di A atau di D yang lebih besar, ya. Yang jadi positif atau yang jadi negatif. Nah, tapi yang jelas kalau ini positif misalnya, dan B-nya negatif, begitu, artinya garis netralnya melewati salah satu titik di sini ya. Pakai perbandingan segitiga saja dari distribusi gaya itu. Kalau D-nya juga positif, berarti begitu mungkin ya. Tapi kalau D-nya masih negatif, misalnya positifnya di sini, Anda harus cari lagi titiknya di situ. Garisnya mungkin demikian ya. Jadi Anda tinggal sesuaikan saja.